Jadi gini Kak, dulu sekitar 3 tahun yang lalu itu aku kan ikut model. Itu aku masih kelas 2 SMA. Terus kan namanya foto model gitu ya Kak, pasti ada aja nih orang-orang belakang kamera yang terus kayak ya udah aku berpikir positif aja. Mungkin mereka kayak cuma bercanda atau cuma jokes. Emang bercandanya gitu. gimana? Lama-lama kok mereka kayak kurang ajar ya, maksudnya Kurang ajarnya ngapain tuh? nyolek aku. Kayak ada satu aku mau pemotretan, itu mereka udah yang megang-megang depan aku dengan alasan dengan gayanya yang seperti ini. Padahal aku nggak berani ngomong ke siapapun gitu, padahal kan emang seharusnya ngomong gitu kan. Aku jalanin sampai aku lulus SMA, itu umur 19 waktu itu. Aku makin banyak ketemu orang kan, jadi aku makin banyak lah ketemu karakter-karakter yang di belakang kamera itu seperti apa. Kamu mau nggak masuk project saya gitu, project apa ya om gitu kan. Aku tertarik dong gitu kan. Terus dari Pakaiannya apa awal pada saat itu, konsep pakaiannya? dia sih bilang normal Kak, seperti biasanya gitu kan, sesuai dengan konsep yang sudah dijelasin. Kan di akhir jamnya itu kan udah ditentukan juga jamnya. Kok aku disuruh berpakai pakaian yang emang itu terbuka gitu kan. Sebenarnya kamu mau? Penasaran juga sih Kak sebenarnya, kayak penasaran. Terus itu di ruangan tertutup juga gitu. Jadi ya udah gitu kan. Terus Itu kamu sama berapa orang temen kamu doang? Apa kamu aku juga? sendiri Kak. pada Sendiri? saat itu aku sendiri. Terus aku berpanik dong. Mau foto model apa nih? Produk ada produk atau baju atau gimana? Sebelum-sebelum itu produk, tapi yang ini yang bodong ini itu tuh dia bilang sih untuk majalah. Setelah aku jalanin kok kayak gini gitu. Dibayar berapa kamu? Pada situ ya lumayan sih Kak. Berapa? Pada situ aku dibayar sekitar 8 juta gitu. 8 Wah, gede sampai dong. 9 juta. Iya, aku tahu dari awal aku tidak akan mencoba gitu. Walaupun 8 juta? Iya, walaupun 8 juta aku nggak mau gitu, karena sebelumnya nggak pernah gitu seperti itu. Oke. Terus? Dan aku pun untuk menuntut yang bener-bener menuntut aku nggak berani Kak, karena aku juga kan nggak cerita ke orang tua kan. Aku bilang ya udahlah, udah sebatas kayak gitu. Terus aku sempet nggak ambil job Kak selama 3 bulan. Terus pas setelah 3 bulan, aduh aku bingung kan, maksudnya aku harus kerja gitu. Aku coba-coba terus sama aku menemukan orang yang sama yang itu. Cuma kan Modusnya apa yang kali ini? modusnya semua itu nggak ada modus sih Kak. Jadi dia bilang hanya tawaran biasa gitu, diri dikasih satu ruangan yang itu tuh aku sendiri. Terus aku kayak sebelum masuk aku udah ini bener gak sih gitu, tapi enggak, semoga aja enggak gitu kan. Terus itu ternyata kan tuh lampu dimatiin ya, terus aku nyalain dong karena kan aku ganti baju nggak kelihatan. Kamera yang biasa itu ada di mana-mana dan aku pikir tuh mati, tapi ternyata itu nyala Kak. Photoshoot di job ini dia masuk terus aku kayak langsung kayak gitu dong. Terus kenapa kok ganti baju gitu kan. Dia kayak makin maju gitu kan. Terus aku kayak takut dong, terus aku mundur terus om please gitu kan. Terus tiba-tiba dia apa sih, aku cuma mau ngasih minum buat kamu, kata dia gitu. Terus? Iya, terus pada situ dia ngasih aku minum Kak. Terus apa sih cuma ngasih minum gitu. Terus aku juga belum yang terbuka banget sih bajunya ngapain. 5 menit setelah aku minum itu posisi aku masih ganti baju ya di situ. Aku pusing, aku kelingan, aku nggak sadar. Aku sadar tapi kok aku kayak blank gitu, kayak ini tadi dia di sini kayak pingsan gitu kan. Dan itu aku di bawah tuh gak pakai apa-apa, bener-bener gak pakai apa-apa. Terus aku kaget dong, maksudnya kok gue nggak pakai apa-apa kayak gitu kan. Aku tanya sama orang yang di luar, si om tadi tuh kemana. Ternyata dia udah pulang, dia udah buru-buru, dia ada urusan lagi. Jadi kamu pingsan? Jadi aku pingsan setelah tapi nggak tahu diapain gitu. Terus aku mikir gak mungkin kan, misalkan aku itu nggak diapa-apain gitu kan, pasti aku diapa-apain gitu. Cuma emang aku nggak sadar pada saat itu. Dan itu aku nggak dibayar Kak. Jadi emang dia nge-calling aku cuma mau kepake aku doang di ruangan itu. Nggak parah. Kebetulan aku ada fotonya juga, itu sempet aku tanya juga ke beberapa teman-teman aku, kenalan aku, dan mereka semua nggak ada yang tahu gitu. Terus dia tuh siapa gitu, kok dia bisa nge-calling aku, kok bisa ada di job kayak gini. Itu aku sempet frustasi Kak, karena itu 2 kalinya kan. Setelah itu aku yang jadi pemain ya Kak. Jadi dendam. Kayak melampiaskan kekesalan aku, kayak ya udah akhirnya aku jadi pemain. Aku yang nggak ikut photoshoot lagi. Pada saat itu aku mulai bebas lah. Aku diajak ke tempat
dugem. Aku ya udah, aku gas aja gitu kan, maksudnya untuk have fun, untuk senang-senang. Terus aku ngeliat nih Kak, ada cowok gitu kan, ganteng sih gitu kan, terus tinggi, gede gitu. Jadi kayak aku mikirnya pasti bagus nih barangnya. Terus aku coba deketin gitu kan, kayak aku ajak minum segala macem. Dan ternyata dia jauh lebih tua juga gitu, timbang aku, sekitar beda 5 tahun 6 tahun dari aku kayak gitu. Cuma karena aku untuk melampiaskan dendam aku Kak, ya lama-lama aku diajak lah nih ke suatu tempat, katanya aku boleh nggak minta nomor kamu gitu kan. Aku kasih dong nomornya. Terus perjanjian di suatu tempat yang memang itu hotel gitu. Terus oh ya udah, aku bilang gitu. Maksudnya dia udah di kamar, ya, dia jemput aku di bawah. Terus jadi kayak pacaran dong ya? Iya kayak gitu, padahal Udah berkeluarga dia? dia belum. Aku kan sebelumnya belum pernah ya Kak untuk melakukan hal seperti itu. Oh, pertama kalinya. Tapi yang kali ini nih aku sadar nih, gitu kan, kayak aku jelas banget untuk melakukan itu. Terus dan aku belum terbiasa nih Kak, gitu. Tapi aku punya dendam. Jadi aku lampiasin gitu kan. Jadi seakan-akan di situ tuh aku yang paling high. Terus kayak seakan-akan aku kode lah gitu kan dia. Terus dianya pun peka, dia langsung ya udah langsung gas aja gitu kan. Bagaimana rasanya? Mungkin kalau aku first time banget ya Kak, ya ada enaknya lah ya gitu. Ya udah emang kayak gitu mungkin rasanya. Nggak sampai di situ, kita lanjut chatan setelah udah lewat dari hari itu ya. Kita lanjut chatan, terus ternyata gitu dan ternyata dia ada satu nomor, itu cowok, terus dia tuh chatan romantis gitu. Pas aku tanya, dia tuh nggak ngaku, dia bilangnya ini bukan aku, soalnya kemarin handphone aku dipegang sama temen aku. Terus kamu gimana tuh perasaan kamu tuh? Pas respon, oh aku kaget sih, kayak maksudnya ini serius kamu kayak gini gitu. Enggak, aku normal kok gitu. Dia berusaha untuk menjelaskan itu. Aku ngerasa kok kayak gini ya gitu, kok kayak gini banget ya dari awal sampai detik itu gitu kan. Kok kayaknya kayak gini banget nih gitu kan. Aku ngerasa ada yang ngintai aku gitu. Ada yang ngintai aku kayak, tujuannya apa tuh, mau ngapain? mungkin disuruh sama si cowok ini. Untuk si teman aku juga tahu tentang masa lalu aku gitu, tentang si cowok ini juga tahu semua tentang aku gitu. Udah cabut gitu, cabut dong gitu kan. Terakhir aku nongkrong sama teman aku, itu malamnya aku ditelepon, aku nggak tahu siapa, dia minta uang 80 juta ya. Alasannya? Dia bilang, gue nggak mau tahu ya, di telepon itu dia bilang gue nggak mau tahu, harus F 80 juta gitu. Loh, lu siapa aja, gue nggak tahu gitu. Jadi aku abaikan aja, mungkin orang iseng atau orang jahil. Ternyata Kak, pada situ kan aku di rumah sendiri ya. Dia datang Kak ke rumah, dia datang ngetok pintu sekeras itu, aku takut dong. Terus aku tamu tapi kok kayak gini gitu. Kebuka lah tuh pintu kan. Terus aku mau minta tolong, rumahku kan bener sepi banget gitu kan, di rumahku juga tetangga kan jauh-jauh gitu kan. Lo siapa aja gue nggak tahu gitu, karena bukan si cowok yang ketemu awalnya ini. Bukan. Terus akhirnya? Terus ya udah, kita pada saat melakukan, dan pada saat melakukan entah kenapa aku juga nggak ngerti, bukan yang benci lagi. Jadi kayak aku bener-bener menikmati itu. Kayaknya yang ini tuh beda gitu, kayak ini tuh bener-bener aku bener-bener bisa menikmati banget gitu. Pada saat udah terjadi itu, kita ada perbincangan sedikit, kayak lo siapa, aku bilang kayak gitu. Aku tanya dia siapa, setelah itu baru dia jawab, gue orang yang disuruh gitu untuk balas dendam media ke Allah. Terus aku bilang, kenapa lo mau gitu kan. Terus gue dibayar, kata dia gitu. Jadi uang yang si Nando bayar ini ke dia itu buat aku. Berapa duit? 80 juta itu Kak. Rezeki nomplok dong. Lumayan sih, ya udah. Tapi aku nggak mau. Kenapa? Aku ngerasa selama ini kayak aku selalu dapat uang yang nggak bener aja gitu kayak. Dan aku nggak nerima sepeser pun dan nggak nerima apapun.